Kasus penganiayaan yang melibatkan putra perwira Polda Sumatera Utara, AKBP Akhirudin, terus berbuntut panjang. Kini, Polda Sumatera Utara juga menduga AKBP Akhirudin kerap menerima gratifikasi atas keberadaan gudang BBM ilegal yang sempat digeledah di lokasi yang tidak jauh dari rumahnya. Saat ini, status kasus temuan gudang BBM itu sudah naik ke tingkat penyidikan. Menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan data LHKPN 2021, total harta kekayaan AKBP Akhirudin Hasibuan yang dilaporkan ke negara mencapai 467 juta rupiah lebih. Terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, serta setara kas. Data LHKPN sang perwira tak bertambah sejak 2011. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami LHKPN AKBP Akhirudin. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, sebagaimana yang sudah disampaikan Deputi Pencegahan, saat ini sudah dibentuk tim pemeriksa LHKPN yang bersangkutan. Artinya, setelahnya tim segera melakukan pemeriksaan faktual dari data LHKPN dimaksud. Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meminta Polda Sumatera Utara cepat menyelesaikan kasus yang menjerat AKBP Akhirudin Hasibuan. Bagaimana prosesnya baik secara etik maupun pidana tentu Kompolnas memberikan saran sekaligus mendorong agar cepat dituntaskan dan kepastian hukumnya. Sebelumnya Jumat lalu AKBP Akhirudin diperiksa di Propam Polda Sumatera Utara terkait kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya kepada Ken Admiral dan sempat mandek pada Desember 2022. Statusnya kini masih menjadi saksi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kasus penganiayaan yang dilakukan Ken Admiral kini juga menyeret ayahnya, AKBP Akhirudin Hasibuan, yang juga seorang perwira di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kasus ini kini memasuki babak baru, yang mana polisi kini tengah mengusut dugaan gratifikasi dan dugaan pencucian uang yang diduga dilakukan AKBP Akhirudin. Melihat berbagai kejanggalan dari temuan gudang BBM hingga LHKPN yang tidak berubah sejak 2011, bagaimana mengungkap kasus ini? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, di antaranya ada pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Yenti Garnasih, dan juga pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Bambang Rukminto. Mas Bambang, Mbak Yenti, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Bambang dulu, Mas Bambang, ini mirip betul dengan kasus Rafael Alun, yang satu di Direktorat Pajak, ini di kepolisian. Kasusnya sebetulnya anaknya, tapi kemudian jadi berbuntut panjang, ayahnya terlibat begitu. Satu aja, kita udah tahu ada kepolisian, kasus Teddy Minahasa masih berjalan, ada peredaran narkoba yang juga dikawal kepolisian. Ini BBM ilegal juga begitu. Mas Bambang, Anda melihat ini situasinya seperti apa? Ya, belum terjadi nih apa yang kemudian dari kasus sebelum-sebelumnya, dan kita sudah lihat Kapolri ngomong sendiri harus begini, harus ada perbaikan. Ternyata belum nih. Kita masih melihat kasus-kasus ini muncul, Mas Bambang. Ya, saya melihatnya kasus ini terus terjadi karena tidak ada tindakan yang konkret ya, terutama pada perubahan sistem di internal kepolisian. Gitu. Pernyataan-pernyataan terus disampaikan oleh petinggi kepolisian, tetapi langkah sistemis untuk perbaikan itu sampai sekarang saya belum melihatnya secara signifikan ada perubahan gitu. Artinya tindakan-tindakan yang dilakukan ini hanya menyentuh permukaan saja, bahkan malah hanya sekedar statement-statement saja. Komitmen untuk berubah masih jauh dari harapan masyarakat gitu. Makanya kasus ini kalau ini terus dibiarkan, ini akan sering muncul karena masyarakat sendiri sudah banyak berubah gitu loh.
Masyarakat sudah menemukan salurannya, yakni media sosial untuk membuka pelanggaran, membuka borok-borok di kepolisian. Tetapi polisi sendiri belum banyak berubah. Makanya kalau kemudian sekarang kasus ini bergulir, belum tuntas, kemudian muncul lagi seperti itu, Mas Bayu. Iya, kita udah cukup kaget bahwa perang terhadap narkoba dinodai bahwa polisinya juga terlibat mengedarkan narkoba. Anda nggak kaget bahwa kita juga perang loh terhadap BBM ilegal yang menyusahkan masyarakat, terutama BBM subsidi seperti solar, tapi kali ini juga dibackingi oleh polisi. Paling tidak ada dugaan seperti itu. Mas Bambang, ini bukan sesuatu yang mengagetkan? Tidak kaget ya, karena terkait dengan kasus-kasus yang kemarin viral, misalnya terkait dengan konsorsium judi 303 yang mengiringi Tambu, sampai sekarang juga belum tuntas, yang diseser hanya pengedar-pengedar eceran di bawah, kemudian kasus tambang ilegal, Ismail Bolong juga belum tuntas, hanya seperti itu, hanya sekedar rame di awal, di permukaan, tapi ketika masyarakat tidak melihatnya, tidak konsen untuk mendesak, kemudian berubah lagi gitu. Dan kemudian ketika muncul kasus lagi, yang awal-awal ini hilang gitu. Makanya kan sangat susah. Dan memang ini PR berat bagi Kapolri ya. Dan saya merasa bahwa Kapolri tidak akan mampu untuk melakukan perubahan ini sendiri, makanya harus negara yang mendorong, harus ada political will dari pemerintah untuk segera mendesak atau membuat perubahan di kepolisian. Tanpa ada itu, pekerjaan Kapolri ini sangat berat, dan saya rasa dalam 1-2 periode Kapolri berganti tidak akan banyak berubah. Seperti itu. Oke, kita akan sambung lagi nanti Mas Bambang berkaitan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Karena ini ironis sekali, banyak hal-hal yang menjadi musuh dari rakyat, BBM ilegal dan segala sesuatunya, ternyata polisinya juga terlibat. Paling tidak ini masih menjadi dugaan. Mbak Yenti, kepolisian mengatakan dari kasus ditemukannya gudang BBM ilegal di dekat rumah AKBP Ahirudin ini, kemudian berkembang menjadi 2 kasus. Dugaan gratifikasi, saya menyebutnya biar gampang, kemungkinan ini dibackingi oleh AKBP Ahirudin, sehingga ada gratifikasi dari oknum-oknum yang membuat gudang tersebut sedemikian rupa. Kemudian ada juga tindak pidana pencucian uang. Jelaskan Mbak Yenti, di mana nanti tindak pidana pencucian uangnya diduga ini terjadi, Mbak Yenti? Terima kasih. Pertama, saya setuju sekali ya dengan Mas Bambang tadi. Memang itu, kemarin saya beberapa media saya sampaikan itu. Ini ada sesuatu perombakan besar-besaran di kepolisian. Yang saya pikir juga adalah bahwa apa yang disampaikan Kapolri itu tidak diindahkan di bawah. Paling-paling di atas saja yang bintang-bintang itu, di bawah tidak. Kita tahu, apalagi kasus-kasus. Kebetulan Mas Bambang, saya perlu sampaikan di sini, semua kasus TPPU di Barreskrim, di Polda-Polda itu dengan saya. Saya sebagai dimintain keterangan ahli mulai di penyidikan, termasuk Ismail Bolong. Tapi apa yang terjadi berhenti, saya nggak tahu sampai mana. Jadi di awal-awal saja saya diminta. Jadi artinya ini secara teknis ya, secara teknis di bawah pun sudah terjadi. Ini kok pada mandek. Saya hampir ngambek, saya nggak mau lagi jadi memberikan keterangan ahli gitu ya untuk gelarnya, karena nggak jalan. Nah kemudian kenapa harus ada TPPU? Itu sudah jelas sekali bahwa BBM Minerba itu sering sekali terjadi yang melibatkan kepolisian. Kenapa? Karena saya sendiri ada di situ, sering memberikan memberikan keterangan ahli atau bahkan LO bagaimana ini harus masuk ke TPPU, termasuk elaborasi terus dulu. Jadi semua kasus besar berkaitan dengan TPPU, yang mana TPPU itu memerlukan kejahatan asal, yang namanya TPPU itu adalah ada harta-harta dari hasil kejahatan asal. Nah itu, jadi dua kejahatan. Ada kejahatan asal dan kemudian dari hasil kejahatan asal ini menjadi fenomena, menjadi fakta bahwa ada harta-harta yang tidak sesuai dengan orang yang melakukan kejahatan asal. Jadi sebenarnya mudah sekali untuk melihat bahwa ini ada indikasi TPPU. Dan dalam hal ini ya jelaslah dari LHKPN yang tidak pernah berubah, tidak mungkinlah polisi tidak berubah. Karena kalau dari beda dengan pajak ya, kalau pajak itu kan memang penghasilan pokok kita kan itu mungkin nggak berubah. Tapi kalau LHKPN kan berkaitan dengan harta kekayaan. Bahkan berkala, per tahun harusnya dirubah. Dia punya apa sekarang?
polisi, maaf saja polisi dan juga pejabat lain. Di sekitar kita yang bukan Jakarta ya Mas Ambang ya, itu sering sekali masyarakat melihat bahwa itu ada bangunan besar, ada corporate besar. Orang mengatakan 2-3 tahun yang lalu, oh itu miliknya polisi, itu miliknya pejabat ini. Dan masyarakat dipaksa untuk menerima, oh iya. Sekarang sudah berubah fenomena sosialnya, yaitu mereka bisa viralkan, bisa ini. Ada yang tiba-tiba sekarang rumahnya itu bukan pamen loh, bukan apa ya, bukan ya masih pamen lah di bawah kombes. Itu beberapa bulan yang lalu Mas Bambang ya, waduh mobilnya itu ada Alphard dan sebagainya, paling AKP atau kompol. Ada Alphard, ada macam-macam. Sekarang tiba-tiba hilang bersih, nggak ada. Nanti sebentar lagi muncul lagi. Itu di kabupaten-kabupaten, di Kota Madia itu ada seperti itu. Padahal saya tahu AKBP pun belum gitu. Dan itu dibiarkan. Artinya ada pembiaran. Ada pembiaran, masa nggak lihat sih, masyarakat aja lihat, masa Kapolresnya nggak lihat, masa Kapoldanya diam saja, jangan semuanya diserahkan kepada Kapolri, terlalu jauh, tidak berjenjang, harusnya berjenjang, ini yang harus disampaikan. Artinya saya kasihan ya dengan Kapolri, artinya apa ya, policy atau apa ya, perintah hariannya ya paling lah dibengikan ya, itu tidak diindahkan di bawah. Nah, dalam hal TPPU jelas ya bahwa ini ada kemungkinan gratifikasi. Sebetulnya Polda pun bisa, nggak usah nunggu KPK lah. Ada gratifikasi, ada illegal solar ya tentang BBM ya. Itu kan pasti ini kan ada pelakunya yang mempunyai satu etikat buruk untuk bikin solar palsu lah, artinya karena pengoplosan. Nah, kenapa dia bisa berjalan terus, kenapa tidak ditangkap polisi? Karena polisinya ternyata bukannya menangkap, malah menjaga. Untuk menjaga itu dia mendapatkan imbalan, kan gitu. Itulah gratifikasi, itulah korupsi. Dari menerima korupsi itu kemudian dia memvisualisasikan, menunjukkan kepada masyarakat bahwa profilnya berubah, rumahnya, kos-kosannya dan sebagainya. Nah, rumahnya, mobilnya, kos-kosannya yang dibeli bukan dari gajinya sebagai polisi, itulah TPPU. Jadi simpel seperti itu. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya sering ikut dalam gelar perkaranya, ikut dalam legal opinionnya. Jadi yang menyatakan bahwa TPPU sulit, kalau langsung ke TPPU itu ya orang yang tidak betul-betul berkecimpung di situ. Kalau menurut saya tidak ada yang sulit dan kita jangan sebetulnya. Hanya tidak semua dia perlakukan seperti itu. Jadi memang TPPU-nya di kepolisian itu melemah Mas Bambang ya. Bahkan saya itu bukan saya kepengen jadi ngajar ya. Saya setelah ngajar TPPU 15 tahun, 3 tahun terakhir ini tidak pernah diundang lagi. Jadi dosennya, gurunya di sana, Sespim itu polisi sendiri dan itu menurut saya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kenapa saya harus bicara begini? Karena BAP-nya semua ke saya. 2000 tahun lalu saja 27 BAP. Dan saya lihat kok kenapa jadi salah semua. Nah ini mungkin Mas Bambang yang lebih mempunyai saluran untuk menyampaikan. Kalau saya disangkanya saya kepengen ngajar. Enggak ya, saya kepengen ngajar untuk perbaikan polisi gitu, bukan untuk yang lain. Oke, Mbak Yenti. Pak Kapolri saya tidak pernah lagi ngajar di sana selama Bapak menjadi Kapolri. Ya. Mudah-mudahan ini didengar juga. Saya mengerti maksudnya Mbak Yenti adalah untuk kebaikan internal di kepolisian dan saatnya sekarang sebetulnya untuk membenahi karena kasus-kasus seperti ini kan merusak betul citra kepolisian kita. Mbak Yenti sedikit saja. Kepolisian di Polda Sumatera Utara menyatakan telah bekerja sama dengan PPATK, dengan KPK juga untuk menelusuri TPPU ini. Yang sebetulnya Mbak Yenti yakini bahwa sebetulnya ini sudah ada indikasi kuatnya. Dan PPATK, kepala PPATK-nya sendiri mengatakan sejak kasus penganiayaannya belum terjadi pun mereka sudah atau sedang menyelidiki dugaan TPPU tersebut. Jadi sebetulnya ini tinggal sebuah gulungan saja yang kemudian bisa terungkap. Betul nggak Mbak Yenti? Betul, karena sudah ada beberapa data ya, dari LHKPN ada, dari PPATK ada. Dan sebelum ada kasus inilah, apapun lah itu namanya ya. Tapi yang jelas ketika ada kasus Rafael, karena perlu juga kita pertanyakan,
Kenapa baru sekarang, baru LHKPN di akhir tahun ini Desember sampai Ya. Maret ini? Kenapa belum Sejak sebelum-sebelum? 2011 sudah nggak ada LHKPN. Ada sejak 2011. Jadi memang LHKPN terutama kita ya Mas Bambang kali ini untuk fokus kepada lembaga kepolisian Polri. Nah ini gimana Kapolda-Kapoldanya, Kapolresnya berkaitan dengan LHKPN dari anak buahnya atau anggotanya yang tidak tepat dan sebagainya. Bagaimana koordinasi mereka dengan KPK? Dan tentu KPK nampaknya memang belum mempunyai mekanisme mitigasi yang baik berkaitan kalau ada LHKPN yang stagnan seperti ini kan tidak mungkin. LHKPN itu kan kepemilikannya, kekayaannya beda dengan pajak yang mungkin bisa saja karena berkaitan dengan gaji home base-nya bisa saja sedikit ya. Tetapi kalau LHKPN kan tidak, itu adalah berkaitan dengan harta kekayaannya yang meningkat dan untuk kepolisian itu sangat Mas Bambang, masyarakat sangat resah. Betapa di sebelah kanan kiri kita ada pamen-pamen ya yang kaya raya luar biasa. Dan maaf Mas ya, mereka juga sombong-sombong sekali tidak memperlihatkan mereka itu pelayan publik. Ini juga harus didengar oleh Kapolri. Coba deh ditanyakan kepada Kapolresnya itu bahwa betapa mereka tuh demikian sombongnya gitu ya. Angkuh. Jadi masyarakat tuh udah antipati terhadap mereka udah gitu. Ini nanti tunggu saja nanti ini akan panen kasus Mas Bambang. Ini untuk Pak Kapolri ini tunggu. Ini akan ada panen kasus. Panen kasus karena apa? Karena kasusnya sendiri itu sudah terjadi lama. Tetapi sekarang tadi saya senang dengan pernyataan Mas Bambang. Sekarang ada pola yang berbeda dari apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang menemukan salurannya itu melalui media, melalui TikTok, melalui viral-viral tadi. Tapi kan tidak bagus kalau ada kasus kalau viral. Nah sebaiknya Polres sampai ke Polres, jadi Bapak Kapolri jangan bicara di atas saja, sampai ke Polres perintahkan Kapolresnya untuk segera menjemput bola, ya jangan menunggu diviralkan. Cek semua anak buahnya yang sudah menjadi perbincangan di publik sekitarnya itu pasti nanti akan panen. Ya udahlah, kalau sudah begitu singkirkan semua orang-orang itu dan gantilah dengan yang baru-baru, yang banyak masih baik, yang justru tidak dapat jabatan Mas Bambang. Saya kan 27 tahun berkecimpung di pendidikan polisi ya, kecuali 3 tahun terakhir. Ini saya memang TPPU itu tidak diundang lagi gitu ya, but I don't know why gitu ya. Tapi terjawab sekarang, makanya TPPU-nya lemah semuanya dipisahkan. Dan membuat saya ketika membuat BAP, kenapa dipisahkan begini Pak? Kenapa pasal 75 tidak diterapkan sekaligus? Dan ini juga penting untuk Polda Sulut ataupun KPK. Kali ini kasusnya jangan dipisahkan, langsung dikumulatifkan antara kejahatan asalnya yaitu gratifikasi yaitu korupsi dan TPPU-nya yaitu ketika dia beli Robicon, dia beli membiayai kos-kosannya atau harta-harta yang lain langsung, apalagi sudah ada penghentian sementara transaksi oleh PPATK yang juga kalau nggak salah bukan pada Ahirudin sendiri tapi juga pada istrinya dan anaknya. Lah ini langkah yang sangat penting yang sudah dilakukan oleh PPATK dan kita apresiasi tentang itu. Tinggal bagaimana umpan balik ininya, bagaimana ini sekarang baik Polda maupun KPK. Saya Mas Abang mohon maaf, jangan membiasakan diri untuk jangan di Polda nanti kan tidak mungkin jeruk makan jeruk. Nah ini harus dihentikan. Kita harus percaya Polda pun bisa. Bahkan kalau pelakunya itu adalah polisi, malah harusnya lebih keras karena memang filosofinya ketika penegak hukum atau pejabat negara yang melakukan korupsi harusnya pidananya tajam ditambah sepertiga. Nah ini filosofi ini harus dikedepankan. Oke, Mbak Yenti, saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, bisa sampai sejauh ini kan kasus Ahirudin ini ditangani oleh Polda. Kita belum lihat keterlibatan dari pusat Jakarta, Mabes Polri dan lain-lain. Kapolri juga belum bicara. Kalau kita bandingkan berbeda dengan Ibu Menteri Keuangan yang langsung turun tangan dan berikan komentar berkaitan dengan Rafael Alun begitu. Apa ini memang diperlukan seperti itu atau tidak perlu seperti kata Mbak Yenti sehingga ini sebetulnya kita yakini, kita optimis bahwa ini akan bisa selesai sampai ke akar-akarnya, Mas Bambang? Memang ini yang kita sangat sesalkan ya, seolah-olah bahwa problem di bawah ini
tidak menyentuh Kapolri, ya. Makanya tidak ada pernyataan seperti Menteri Keuangan ketika meminta maaf pada publik gitu. Saya melihat berbeda dengan Mbak Yanti ya terkait dengan penyidikan kasus ini. Gitu. AKBP Akhrudin ya ini sudah melakukan tindak BBM ilegal ini sudah berlangsung cukup lama gitu loh, dan tentunya di sekelilingnya juga mengetahui, makanya saya melihat ada potensi konflik kepentingan bila dilakukan oleh penyelidikan oleh Polda sendiri. Tidak seorang AKBP dengan level AKBP ini memiliki jaringan yang sangat luas, kemudian juga level yang hampir sama dengan perwira pucuk pimpinan di Polda, AKBP, Kombes, dan di bawah di setingkat di atasnya hanya Wakapolda saja yang bintang 1 dan Kapolda yang bintang 2 gitu. Makanya kalau kemudian mereka melakukan penyelidikan sendiri terkait kasus BBM ilegal ini saya melihat potensi konflik kepentingannya sangat tinggi sekali gitu. Makanya Mabes Polri lah yang harus turun dan mengambil alih. Karena kalau tidak citra kepolisian yang sudah terpuruk ini, kalau kasus ini tidak tuntas ya akan semakin menurun. Indikasi konflik kepentingan ini dari pernyataan bahwa AKBP Akhrudin ini hanya sekedar penjaga, di hire sebagai pengawas dari kegiatan ilegal tersebut. Padahal tentunya ini sangat jauh dari tupoksinya dan sudah berjalan sangat lama gitu. Artinya sekeliling misalnya Direktorat Tindak Pidana Khusus, Direktur Tindak Pidana Khusus Polda mengetahuinya, Pidum juga mengetahuinya, karena BBM ini kan terdistribusikan ke beberapa pihak, ke beberapa wilayah di sekitar Sumatera Utara. Jadi tidak mungkin dilakukan sendiri oleh AKBP Akhrudin. Mereka mengetahuinya. Kalau kemudian sekarang mereka menyelidiki, saya yakin konflik kepentingan itu sangat besar dan seringkali hasil dari ilegal ini juga disebar merata ke banyak pihak gitu loh. Makanya Mabes Polri lah yang harus turun tangan. Bahkan kalau kita melihat belajar dari kasus Ismail Bolong misalnya, Mabes Polri sendiri yang turun aja tidak berkutik itu. Laporan sudah diambil di Propam, tetapi fakta-faktanya Kapolda masih tetap, yang lainnya masih tetap seperti itu. Nah, ini PR besar bagi Kapolri seperti itu, Mas Bayu. Iya, terbayang bahwa dari kasus gudang BBM ilegal di Medan, Sumatera Utara ini, kasus AKBP Akhrudin Hasibuan, apakah atau siapa lagi yang nanti akan terlibat atau terbawa dalam buntut panjang dari kasus ini? Kita akan lanjutkan setelah jeda. Tetap bersama kami.